Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Ibu Bayangsari Wedetami, SHMH, dengan saya sendiri Alvina Rahma Calista, nomor urut 17. Saya Tito Andreas Jonito Sitinjak sebagai host dengan nomor urut 18. Saya Suara Risang Azra Filani, nomor absen 19. Saya Aura Rafif Altaf, nomor absen 20. Saya Marcelino Hautari Tanumi Hadia sebagai co-host dengan nomor presensi 21. Saya Nasrul Haji Mulfikri dengan nomor absen 22. Saya Dimas Izawaria dari nomor absen 23. Saya Kautsar Jafar dari nomor absen 24. Halo semuanya, kami host dan co-host dari kelompok 3 Ilmu Negara. Kami di sini akan membahas sistem pemerintahan negara tetangga kita, yakni Australia. Nah, dalam waktu yang singkat ini kita akan membahas bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya sampai ke sistem pemilu dari negeri kanguru nih. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita bahas. Australia itu adalah negara federasi yang terbentuk pada tanggal 1 Januari tahun 1901 dengan nama Commonwealth of Australia. Negara ini terbentuk dari koloni-koloni Inggris yang bersatu lewat referendum rakyat. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh bahwa Australia negara federasi. Berarti negara Australia itu terbagi atas beberapa wilayah, yaitu 6 negara bagian dan 2 wilayah. Lalu tentunya mereka itu punya hak otonomi dan pemerintahannya masing-masing. Tetapi ingat, mereka harus di bawah naungan yang federal. Bentuk pemerintahan negara Australia ialah monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah Raja Inggris yang diwakilkan oleh Gubernur Jenderal di Australia. Tapi kekuasaan raja bersifat simbolis saja. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri, yaitu pemimpin partai yang menang pemilu. Saat ini, Raja Charles III menjadi kepala negara, tapi ia tidak mengikuti urusan politik. Nah, untuk sistem pemerintahannya sendiri, negara Australia menganut sistem parlementer, yang artinya pemerintah berasal dari parlemen dan harus bertanggung jawab kepadanya. Ada 3 level pemerintahan, 1 federal, urus pertahanan dan perdagangan, 2 state atau territory, urus sekolah dan rumah sakit, 3 local council, urus sampah dan taman. Sama seperti negara demokrasi lain, Australia juga menerapkan trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, eksekutifnya itu dijalankan oleh Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri. Lalu legislatifnya terbagi atas 2 kamar. Yang pertama Senat dan yang kedua House of Representatives. Dan yang terakhir, yudikatifnya dijalankan oleh High Court of Australia, yang dimana menguji hukum terhadap konstitusi. Di negara Australia, bagi setiap warganya yang sudah berusia 18 tahun wajib mengikuti pemilu. 2 partai besar yang dominan adalah Partai Buruh Australia dan Partai Liberal Australia. Pemilu di sana pakai sistem preferential voting. Jadi, pemilih memberi peringkat pada kandidat yang paling ia sukai sampai yang paling tidak dia sukai. Kalau kandidat pilihan utama itu kalah, maka suaranya akan tetap dihitung ke pilihan yang berikutnya. Jadi semua suara tetap mempunyai arti. Untuk membentuk pemerintahan, satu partai harus menang minimal 76 dari 151 kursi di parlemen. Jika kurang, mereka bisa membuat koalisi. Nah, jadi teman-teman, setelah podcast yang panjang tadi, kita dapat satu kesimpulan, yaitu Australia adalah negara monarki konstitusional dengan sistem parlementer yang kuat. Pemerintahnya terbagi rapih, pemilunya adil, dan warganya wajib ikut berpartisipasi. Nggak heran ya kalau negara Australia menjadi negara demokrasi paling stabil di dunia. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.